Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurhadwati dari kelas SD 23D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman dan review saya terhadap materi etika profesi guru sesi kedua. Materi ini saya anggap sangat fundamental karena tidak hanya membahas tentang konsep profesi, tetapi juga nilai-nilai moral yang seharusnya melekat dalam setiap praktik profesional, khususnya bagi kami sebagai calon akademisi dan praktisi di masa depan. Oke, baik. Saya mau mulai dari latar belakang bahwa di era profesional saat ini, persoalan bukan hanya terletak pada kemampuan teknis, tetapi pada bagaimana keahlian tersebut dijalankan secara bertanggung jawab. Banyak kasus di dunia kerja menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan karena kurangnya kompetensi, melainkan karena lemahnya etika. Oleh karena itu, etika profesi menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi itu sendiri. Tujuan pembahasan ini bukan sekadar memahami definisi, tetapi membangun kesadaran reflektif. Saya ingin menunjukkan bahwa etika profesi perlu dipahami secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar hingga relevansinya dalam praktik nyata, sehingga nilai-nilai etis tersebut tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi sikap hidup profesional. Selanjutnya, pengertian profesi. Profesi tidak dapat disamakan dengan pekerjaan pada umumnya. Profesi menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan formal. Selain itu, profesi memiliki standar kompetensi dan tanggung jawab sosial. Artinya, setiap tindakan profesional membawa dampak bagi masyarakat, sehingga tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Ciri-ciri profesi menunjukkan bahwa profesi memiliki struktur dan nilai yang jelas. Keahlian khusus dan pendidikan formal menjadi fondasi, sementara kode etik menjadi pengarah perilaku. Dari sini saya memahami bahwa profesi bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang komitmen moral untuk melayani masyarakat secara bertanggung jawab. Selanjutnya, pengertian etika. Etika membahas nilai baik dan buruk serta benar dan salah dalam tindakan manusia. Dalam konteks ini, etika tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga menuntut kesadaran batin. Sehingga seseorang yang beretika tidak hanya patuh karena aturan, tetapi karena kesadaran moral yang dimilikinya. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi merupakan penerapan nilai-nilai etika dalam konteks profesional. Etika ini berfungsi sebagai kompas moral dalam menjalankan tugas profesi. Dengan etika profesi, seorang profesional mampu mengambil keputusan secara bijak, terutama ketika menghadapi dilema yang tidak selalu diatur secara tertulis. Tujuan etika profesi. Tujuan utama etika profesi adalah menjaga kualitas dan kepercayaan. Etika melindungi masyarakat dari penyalahgunaan profesi, sekaligus melindungi profesional dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Dari sini saya memahami bahwa etika bukan pembatas kebebasan, melainkan penjaga kualitas profesionalisme. Kode etik profesi. Kode etik merupakan bentuk konkret dari etika profesi yang dituangkan secara tertulis. Kode etik disepakati oleh organisasi profesi dan mengikat seluruh anggotanya. Keberadaan kode etik menegaskan bahwa profesi memiliki standar moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Fungsi kode etik. Kode etik memiliki fungsi strategis, antara lain sebagai pedoman perilaku, alat kontrol sosial, dan penjaga kehormatan profesi. Pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencoreng citra profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik menjadi tanggung jawab kolektif. Selanjutnya, etika dan profesionalisme. Dari materi ini, saya menarik kesimpulan bahwa profesionalisme sejati tidak dapat dipisahkan dari etika. Keahlian tanpa etika akan kehilangan makna sosial, sedangkan etika tanpa kompetensi juga tidak cukup. Keduanya harus berjalan seimbang agar profesi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, relevansi dengan dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, etika profesi memiliki posisi yang sangat penting. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu,
tetapi juga menjadi teladan nilai. Oleh karena itu, integritas, kejujuran akademik, dan keadilan menjadi prinsip etis yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang pendidik. Refleksi kritis. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa etika tidak cukup dihafalkan. Etika justru diuji ketika kita berada dalam situasi dilematis. Pada saat itulah, nilai dan integritas pribadi menentukan kualitas profesional seseorang. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, profesi menuntut keahlian sekaligus tanggung jawab moral. Etika profesi menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi. Tanpa etika, profesionalisme akan kehilangan arah dan juga makna. Selanjutnya, daftar pustaka. Materi ini saya susun berdasarkan lecture note etika profesi guru serta didukung oleh literatur etika profesional yang relevan, sehingga memperkaya sudut pandang dan pemahaman saya. Sebagai penutup, melalui pembahasan etika profesi ini, saya semakin menyadari bahwa menjadi seorang profesional tidak cukup hanya berbekal pengetahuan dan keterampilan. Profesi pada hakikatnya adalah amanah yang menuntut tanggung jawab moral, integritas, serta kesadaran akan dampak setiap tindakan terhadap orang lain dan masyarakat luas. Etika profesi bukan sekadar seperangkat aturan yang harus ditaati, melainkan nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasi dan diwujudkan dalam sikap serta perilaku profesional sehari-hari. Dari sinilah etika berperan sebagai kompas moral yang menjaga agar keahlian yang dimiliki tetap berada pada jalur kebaikan dan kemaslahatan. Sebagai mahasiswa, pemahaman ini menjadi bekal penting bagi saya untuk tidak hanya menjadi individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan etis dan tanggung jawab sosial dalam menjalani profesi di masa depan. Dengan demikian, saya berharap etika profesi tidak berhenti sebagai materi perkuliahan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari karakter dan jati diri profesional yang akan saya bangun. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya terbuka terhadap masukan dan diskusi sebagai bentuk pembelajaran dan pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.